Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Let's go. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat. Kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut, biasanya barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan selainnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. 2. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lainnya, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekaligus pembeli membeli pada pedagang lain. Harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok, di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dan harga yang sebelumnya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. 1. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. 2. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. 3. Di struktur pasar ini, sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain, karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. 1. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. 2. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. 3. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak.